Nah, untuk membuat aplikasi server, kita ambil cara yang gampang aja, kita menggunakan Spring Boot. Jadi caranya masuk ke Start Spring IO. Ini adalah generator untuk membuat project ya. Nah, di sini kita pilih Gradle project aja supaya sama dengan aplikasi Android-nya. Di sini kita bikin atau Maven aja lah, biar bisa dijalan lewat command line ya. Nama package-nya ya. Nah, gini. Yang kita pakai web dulu aja ya, karena nanti responnya kita hardcode dulu, nggak usah ngambil dari database ya. Nah, kemudian di sini kita generate project, nanti dia akan download nih pembayaran server ya. Kita buka, kemudian ini kita pindahkan ke folder projectnya. Nah, di sini ya, pindahkan. Kemudian kita buka di sini, di Android Studio juga bisa ya. Kita file, open, kemudian kita tunjukin lokasinya. Ini ya, aplikasi. Ini pembayaran server ya. Nah, ini kita tunjuk aja foldernya. Oke. Dia bilang mau buka di sini atau bikin window baru. Kalau di sini kan di replace. Nah, kita bikin kita buka aja di sini karena sementara kita belum ke Android-nya dulu ya. Kenapa? Open project biasa. Nah, gini ya. Ini kalau nggak keluar, di sini diganti nih view-nya. Kalau view-nya Android nanti kan nggak ada apa-apanya. Jadi kita ganti ke view-nya menjadi project nih sini. Ntar kelihatan di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita bikin bikin folder controller ya. Nah, di dalam sini kita bikin login controller Java. Nah, di sini kita bikin metodenya public void login. Kemudian kita menerima objeknya ya. Kita bikin package lagi di sini. DTO. DTO itu singkatan dari data transfer object. Jadi untuk nggak tahu ini nggak keluar ininya soalnya Java-nya nih. Jadi ya kita manual aja. Nah, jadi di dalam DTO ini kita bikin untuk login ya. Login itu kan isinya cuma username sama password ya.
Nah, gini ya. Kita bikin getter setter username password. Nah, ini kita akan terima di sini. Oke. Kemudian kita akan dicek ya. Karena ini dummy aja, jadi kita implement apa di hardcode aja ya. Nah, gini ya. Oh, kenapa nggak bisa ya? Kita eh,
Oke, ini si Android Studio 2 dia tidak support ini ya, tidak support Maven, atau setidaknya belum tahu cara mengaktifkannya ya, karena masih baru rilis beberapa hari yang lalu. Jadi ini project Spring Boot-nya kita ganti saja menjadi Gradle project supaya dia bisa lihat. Ya sebetulnya kalau mau ngetik seperti biasa sih nggak apa-apa juga ya. Nih, kayak gini kan import-importnya kan kita harus bikin sendiri kan. Kalau misalnya pakai apa harus diketik sendiri gitu. Nah, jadi ya bisa aja sebetulnya, cuma tidak kurang nyaman. Nah, jadi di sini kita hapus aja ya, kita hapus. Nah, di sini juga dihapus. Kemudian kita generate ulang menggunakan Gradle project. Ya, Gradle project tipenya. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke sini. Nah, setelah itu kita import project ya. Nah, ini pembayaran server. Oke. Nah, ini dia agak lama karena apa? Dia download dulu ini dependensi ya. Ya, sambil tunggu kita coba lihat ini ya. Lama ya. Nah, oke ya.
Sekarang udah dibuka. Tadi jadi kita mau bikin controller untuk menghandle login. Kita bikin package dulu ya. Ininya masih ini ya, masih Android. Ini project not ready nih. Kita sync unknown host.
Oke, ini dia udah bisa ya. Syncnya memang agak lama karena dia download macem-macem. Oke, gini ya. Nah, jadi kita bikin ini login controller. Kemudian di sini kita mapping dengan method post ke sini. Nah, sekarang kita coba jalankan.
Oke, nah ini dia udah jalan ya. Spring Boot-nya udah jalan. Udah started. Nah, sekarang kita bisa ngetes dulu metode loginnya menggunakan kalau saya biasanya di Chrome saya install console. Nah, di sini kita bisa http localhost 8080/API/login. Kemudian body ya, kan kita mintanya dalam bentuk JSON. Jadi di sini kita username ND, kemudian koma, password. Kita tes yang sukses dulu ya. 1 2 3. Nah, gini. Content type-nya application slash JSON ya. Nah, kemudian kita post. Nah, dia balikannya gini, success true ya, karena dia sukses. Kalau kita ganti, misalnya ininya kita bedakan. Nah, ini gagal ya. Jadi ini di sisi service sudah jalan. Nah, gimana caranya supaya bisa diakses? Kita sebenarnya bisa ya langsung. Jadi kita bisa ngetes nih ifconfig. Kita lihat dulu IP-nya ya. IP-nya ini kan 192.168.114 ya. Ini kita tes dulu nih apakah si Android kita bisa nggak mengaksesnya ya. Nah, di sini kita satu sembilan dua satu enam delapan 114 port 8080. Ntar. Nah, ini white label error page. Ini udah bisa ya. Ini kan punyanya si Spring Boot. Ini kalau kita coba akses saja 8080 sama ya. Nih, kan. Nah, sama artinya dia sudah bisa mengakses sebetulnya ya. Nah, jadi nanti kita cukup arahkan aja ke sini ya. Ke IP ini ya, IP. Jadi di Android-nya jangan localhost nanti karena kan dia beda host ya antara si Android dengan laptopnya. Tapi cara yang lebih enak sebenarnya kita bikin aplikasi di cloud. Jadi misalnya kita bikin Heroku. Nah, di sini kita bisa login dulu kalau yang belum punya akun bisa daftar dulu ya. Nah, di sini kita coba login Heroku. Ada lambat ya. Nah, ini udah ada tutorialnya dia. Bikinlah Spring Boot app, preparing. Oke. Nah, dia bilang bikinlah file namanya procfile yang ada di root directory ya. Nah, jadi seperti ini ya.
Ini coba kita stop dulu. Ini tinggal pilih mau bikin aplikasi apa. Beda aplikasi. Oke, kita bilang kita mau bikin aplikasi baru ya. Kita plus create new app. Nama aplikasinya pembayaran. Kemudian ini US Europe sama aja lah. Nah, dia masih kerja ya. Sementara itu kita siapkan ininya, kita siapkan konfigurasinya. Dia bilang bikin ini ya, bikin seperti ini. Profile. Profilenya itu bikinnya di sini, di top level sini. Jadi kita bikin file profile. Nah, teks biasa. Nah, ini dia hasilnya ada di sini ya. Jadi kita sebetulnya bisa menjalankan Java minjar build libs bintang titik jar. Nah, dia jalan ya. Jadi ini komennya nih. Kita harus ingat-ingat. Gini ya. Ya, benar ya. Nah, jadi komennya Java minjar build libs. Ini dia punya port sama Java option itu akan disuplai sama Heroku-nya. Jadi kita cukup sampai di sini saja. Ya. Nah, selanjutnya tadi kita sudah selesai bikin aplikasinya. Ini deployment method Heroku Git, oke. Nah, kemudian di sini kita masuk ke setting aja. Ini Git URL-nya ya.
Nah, sebetulnya kalau projectnya terpisah, ini kan kita dalam satu repository kan ada dua project ya. Ada tadi Android Studio, ada yang Android, ada yang server. Nah, kalau misalnya dia projectnya terpisah, harusnya bisa langsung di-deploy. Cuma kalau karena terpisah seperti ini, karena gabung seperti ini, jadi sementara ini kita deploy terpisah dulu. Jadi artinya kita copy ke foldernya Heroku ini, baru nanti kita push, gitu ya. Tapi harusnya sih bisa juga. Nanti dia ngambil dari subfolder. Jadi kita git clone dulu. Ini. Kemudian nanti kita masukkan project kita ke sini. Empty repository, oke, nggak apa-apa. Nah, kita pindahin ya. Ini. Kita pindahin ke dalam folder tadi Heroku ini, ya. Di copy ya. Kemudian jangan lupa di ignore build-nya. Oke, kita hapus coba ya. Nah, ini di sini nanti dia ada message-nya. Kita lihat. Begitu kita push, dia building source tuh. Gradle app detected installing OpenJDK 18. Dia download ini nih. Kemudian download dependensi. Kemudian deploy, push rejected. Kenapa ini? Nah, suruh baca manual. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu sebentar. Deploying Gradle apps. The profile. Task stage does not found.
Oke, katanya suruh tambahin ini ya. Kok ini sih, sorry. Oke, kita coba lagi. Oke, nah ini dia sudah terdeploy URL-nya ke sini ya. Nah, sekarang kita tes lagi menggunakan REST Console tadi. Ganti aja targetnya. Ya. Post. Sukses false. Ya. Kemudian bodinya kita ganti lagi 123. Post. Sukses true ya. Nah, jadi nanti kita bisa gunakan URL yang ini untuk ngetes aplikasi Android-nya. Ya. Jadi nggak usah lagi pakai apa tadi IP-nya localhost. Ya. Nah jadi begitu ya caranya ya. Untuk mendeploy ke Heroku kita cukup tambahkan dua file ini. Yang pertama profile, kemudian di Gradle-nya tambahkan ini stage ini. Ya. Dan task stage supaya di Heroku minta ada task stage, padahal nggak dibikinin sama siapa, sama Spring Boot ya, jadi kita harus tambahin sendiri. Nah profilnya, jadi stage ini sebetulnya dia cuma mindahin aja dari yang tadi itu, dari yang tadi apa build lib ini dipindahin ke top level, kemudian diganti namanya jadi app-jar, sebetulnya itu aja ya. Setelah itu kita langsung commit dan kemudian push ke Heroku-nya. Nanti begitu kita push, dia langsung dijalankan gitu ya. Oke, seperti itu caranya. Silahkan dicoba untuk mendeploynya. Ini ya, ada yang punya solusinya. Bagaimana caranya ya? Katanya ada komen git sub3 push. Nah, push folder yang ini kemudian Heroku master gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus ini dulu nih, harus apa? Menambahkan remote-nya dulu mengarah ke Heroku. Tadi kan remote-nya Heroku kan ada di ini ya. Kita bisa lihat aja sih tadi hasil clone-nya. Nih. Git remote minv, dia ngambilnya dari sini git heroku.com/pembayaran git. Nah, di sini kita daftarkan.
Di sini kan remote kita tadinya kan ke GitHub ya. Tambahkan satu lagi, namanya Heroku, mengarah ke Git repo-nya Heroku. Kemudian setelah itu Git sub-tree, katanya dia push min prefix pembayaran server. Apa tadi? Aplikasi pembayaran server Heroku master. Heroku master. Nah, rejected ya. Kenapa? Soalnya kita sudah pernah push sebelumnya. Sedangkan dia nggak urut di belakangnya. Kan harusnya kalau push itu dia nyambung historinya sama yang terdahulu. Sedangkan yang tadi kan cuma sepotong kita udah push. Sekarang ini yang lengkapnya gitu kan. Jadi nggak nyambung. Kita coba paksa ya. Jadi pakainya min F. Oh, nggak boleh min F. Nah, di sini ada lagi yang punya artikel berbeda. Dia bilang, nah ini agak panjang. Git pushnya kemana? Ke Heroku. Yang mau di push yang mana? Nah, yang mau di push ini git subtree split min prefix aplikasi apa tadi ya? Oke, pakai ini ya. Salah backtick.
Oke, di sini udah saya kasih ini ya. Saya kasih keterangan cara deploy-nya. Jadi seperti ini. Pertama ya kita harus kita harus registrasi dulu, kemudian mendapatkan mendapatkan LGIT-nya. Ya. Nah setelah itu kita bisa langsung deploy menggunakan Git subtree seperti ini. Ya. Nah jadi kita push-nya bisa dua, bisa push ke GitHub, bisa push ke Heroku. Kalau ke Heroku untuk deployment.